Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai kekuasaan dan politik. Next slide. Anggota dari kelompok 9 yang pertama ada Nadine Fatul Aziza dengan NPM 2001-2010-101. Yang kedua Syahrul Hikam dengan NPM 2001-2010-299. Yang ketiga ada saya sendiri, Safira Salsabila dengan NPM 2001-2010-306. Dan yang terakhir Anissa Aprilia 2001-2010-335. Next slide. Apa sih kekuasaan itu? Next slide. Definisi kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi individu lain ataupun kelompok lain. Next slide. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lain sehingga tingkah lakunya menjadi sesuai dengan keinginan atau tujuan seseorang atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Next slide. Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauannya sendiri dan sekaligus menerapkannya dalam bentuk tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Next slide. Kekuasaan adalah hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang. Kekuasaan merupakan konsep kuantitatif dan juga karena dapat dihitung hasilnya, menurut Inu Kencana Shafii. Next. Dasar-dasar kekuasaan. Next. Kekuasaan formal. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi individu dalam organisasi. Kekuasaan formal dapat berasal dari kemampuan memaksa atau menghadiahi wewenang formal dan kendali atas informasi. Next. Kekuasaan paksaan atau coercive power, yaitu ketergantungan pada rasa takut seseorang bereaksi terhadap kekuasaan ini, karena rasa takut akan akibat negatif yang mungkin terjadi apabila ia gagal memenuhi, misalnya dikenakan sanksi fisik dan psikologis. Lalu kekuasaan hadiah atau imbalan, yaitu reward power atau lawan dari kekuasaan paksaan, seseorang mematuhi kemauan atau pengarahan orang lain karena kepatuhan itu menghasilkan manfaat yang positif. Dan juga imbalan dapat berupa keuangan, tingkat upah, kenaikan gaji atau bonus, dan juga yang berupa non keuangan yaitu pengakuan atas jasanya, promosi, penugasan kerja yang menarik, dan lain-lain. Next. Kekuasaan hukum atau legitimate power, yaitu menggambarkan wewenang formal untuk mengendalikan dan menggunakan sumber daya organisasi. Posisi wewenang kekuasaan mencakup kekuasaan paksaan dan kekuasaan imbalan, sehingga kekuasaan hukum lebih luas daripada kekuasaan paksaan dan imbalan. Yang kedua yaitu kekuasaan informasi, yaitu berasal dari akses dan pengendalian atas informasi dalam organisasi yang memiliki data atau pengetahuan yang dibutuhkan oleh orang lain, dapat membuat orang lain tergantung pada mereka. Kekuasaan personal tidak didasarkan pada posisi formal pada organisasi. Ada 3 dasar dari kekuasaan personal, yaitu kepakaran, penghormatan, dan kekaguman dari orang lain, serta karisma. Kekuasaan pakar, expert power, pengaruh yang dimiliki seseorang sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian, keterampilan istimewa, dan pengetahuan. Kekuasaan rujukan, reference power, didasarkan pada identifikasi pada orang yang mempunyai sumber daya atau ciri pribadi yang diinginkan orang lain. Kekuasaan rujukan berkembang dari pengagum
kagum seseorang terhadap orang lain dan keinginan untuk menjadi orang tersebut. Kekuasaan karismatik merupakan perluasan dari kekuasaan rujukan yang berasal dari kepribadian dan gaya interpersonal individu. Kekuasaan praktis. Praktis kekuasaan adalah cara-cara yang ditempuh oleh seseorang untuk menerjemahkan dasar-dasar kekuasaan menjadi tindakan-tindakan yang spesifik. Ini dan kawan-kawan yang dikutip oleh Robbins 2002 menawarkan 7 dimensi taktik atau strategi dalam menggunakan kekuasaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, reason, nalar, memakai fakta-fakta dan data-data untuk menyajikan ide secara logis dan rasional. Yang kedua, friendliness, ramah, tamah, atau keramahan. Dengan ramah, kemauan dan merendahkan diri, dan bertindak lembut sebelum meminta orang lain melakukan sesuatu. Koalisis, dengan meminta dukungan orang lain dalam organisasi guna menunjang permintaan atau perintah. Yang keempat, bargaining, tawar-menawar, melalui negosiasi atau pertukaran keuntungan dan usaha atau kegiatan. 5. Assertiveness, mempertahankan hak atau ketegasan dengan menggunakan pendekatan langsung serta paksaan seperti menuntut kepatuhan bawahan, memberi peringatan kepada bawahan untuk taat. Yang keenam, higher authority, otoritas atasan, dengan meminta bantuan pimpinan yang lebih tinggi untuk mendukung perintah-perintahnya. Yang ketujuh, sanction, sanksi-sanksi, menggunakan imbalan dan hukuman, yaitu dengan memberikan hadiah seperti janji kenaikan gaji, promosi, atau mengancam akan memberi evaluasi yang jelek terhadap prestasi kerja, atau hukuman tidak populer. Politik adalah salah satu faktor yang hidup dalam organisasi. Mereka yang mencoba mengabaikan fakta ini melakukan sesuatu yang dapat membahayakan mereka sendiri. Suatu organisasi mungkin akan bebas dari politik, yaitu jika semua anggota organisasi memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Sumber daya organisasi tidak langkah alias kebercukupan atau bahkan melimpah, dan kinerja output yang jelas dan objektif. Perilaku politik menurut Gibson dan kawan-kawan 1996 adalah perilaku di luar sistem kekuasaan normal yang didesain untuk menguntungkan seorang atau subunit tertentu dan sengaja dibuat untuk memperoleh atau memelihara kekuasaan. Akibat perilaku politik yang overdosis, kekuasaan resmi yang ada dalam organisasi sering dikesampingkan atau dihambat, yang pada akhirnya mengarah kepada politisasi jabatan. Politisasi jabatan memang sering menambah dan menerobos, bahkan tidak jarang menabrak etika, penyebab dan konsekuensi perilaku politik. Faktor yang mempengaruhi perilaku politik, faktor-faktor individu, yaitu pengawasan diri sendiri yang tinggi, tempat kendali secara internal, kepribadian match yang tinggi, investasi organisasi, ekspektasi atas keberhasilan. Faktor-faktor organisasi, yaitu relokasi sumber daya, peluang promosi, kepercayaan yang rendah, peranan yang tidak jelas, sistem evaluasi yang tidak jelas, pelaksanaan pemberian imbalan yang tidak beresiko, pengambilan keputusan secara demokratif, tekanan kinerja yang tinggi, para manajer senior yang mementingkan diri sendiri, perilaku politik rendah, tinggi, hasil yang menguntungkan, imbalan, dan hukuman yang dihindari. Studi kasus yang dipilih yaitu studi kasus relasi demokrasi, kekuasaan, dan politik hukum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Next. Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai produk politik hukum justru tidak menempatkan para kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 dalam posisi yang adil dan setara.
Petahana lebih diuntungkan sehingga menimbulkan ambigu kepentingan. Keadilan substansial sebagai bagian dari demokrasi yang sesungguhnya cenderung diabaikan demi kekuasaan. Dalam politik hukum, ada tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan kebijakan yang dibuat secara konstitusional yang tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik. Hukum memberikan dasar legalitas bagi kekuasaan politik dan kekuasaan politik membuat hukum menjadi lebih efektif. Dengan kata lain, hukum adalah kekuasaan yang diam dan politik adalah hukum yang in action dan kehadirannya dirasakan serta berpengaruh pada kehidupan kemasyarakatan. Next. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam konteks pemilihan umum presiden dan wakil presiden, regulasi di Indonesia mengatur bahwa presiden yang kembali mencalonkan diri untuk periode kedua atau disebut calon petahana tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Artinya, selain sebagai presiden untuk menghabiskan masa jabatannya di periode pertama, sejak ditetapkan sebagai calon presiden atau wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum RI untuk masa jabatan periode kedua, yang bersangkutan menyandang dua peran sekaligus, yaitu sebagai presiden atau wakil presiden di periode pertama dan sebagai calon presiden atau wakil presiden menuju periode kedua. Politik hukum di Indonesia mengatur hal yang demikian. Tetapi apabila dikembalikan kepada konsep demokrasi dalam pengertian perlakuan yang setara secara politis, maka regulasi di Indonesia cenderung mengutamakan kepentingan elit penguasa. Next. Penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dalam praktik politik di tingkat lokal secara umum juga rentan terjadi dalam skala yang lebih luas, seperti dalam konteks pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Kecenderungan itu karena pola yang berbentuk linear dalam aspek politik hukum. Calon dari petahana dibiarkan melalui regulasi untuk terus berkuasa di saat mencalonkan diri kembali pada jabatan yang sama untuk periode kedua. Sementara calon non-petahana harus memulai upaya merebut kekuasaan dari titik nol. Disitulah sesungguhnya ketidakadilan yang kontra dengan demokrasi akan muncul. Dalam menyelenggarakan hak-hak politik secara efektif, cara terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah adalah dengan konstitusi. Konstitusi itu menjamin hak-hak politik dan menjalankan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Next. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah pembatasan kekuasaan pemerintah secara konstitusi bisa mewujudkan rasa keadilan kepada semua pihak yang sedang berkontestasi dalam pemilihan umum. Pembatasan ini bisa diartikan secara luas agar pemerintah yang sedang berkuasa tidak menggunakan kekuasaannya untuk menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Kegaduhan dan kecurigaan politik tidak perlu terjadi apabila dibuat suatu regulasi hukum melalui proses politik hukum yang secara adil mengatur mekanisme pejabat negara yang akan menjadi calon presiden dan atau wakil presiden. Bentuk pembatasan tersebut adalah dengan meninjau kembali aspek-aspek hukum sebagai landasan formal dan konstitusional agar perwujudan prinsip keadilan dalam implementasi demokrasi tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.